Shalom Pak Edward. Salam. Maaf tadi teleponnya putus-putus tadi, jaringan tidak bagus. Oke. Iya, kita bisa ini bisa Ya. membicarakan lebih jelas ini. Apa Ya. namanya, kan saat ini kan pendeta reform ya, itu ada satu yang namanya Pak Muri Walianto. Ya. Ya, dia sudah berapa kali bikin live di YouTube khusus membahas tentang persoalan tentang Paniko menghardik, ya, menghardik COVID-19 dan krisis ekonomi. Nah, dan menurut mereka ya Paniko ini dalam tanda kutip ya nabi palsu lah begitu, karena katanya dia berdoa katanya dia disuruh Tuhan untuk mendoakan seperti Tuhan Yesus menghardik dan angin topan, angin badai di danau. Ketika Yesus hardik kan langsung berhenti badai itu toh. Terus kenapa? Katanya Paniko disuruh Tuhan berdoa seperti Tuhan Yesus berdoa. Paniko sudah menghardik berkali-kali juga, COVID-19 masih ada, krisis ekonomi masih ada. Lalu dari mana Paniko mengklaim bahwa itu disuruh Tuhan? Nah, jadi itu sudah dipastikan kalau Paniko ini ya sesat dalam hal ini. Kira-kira bagaimana tuh Pak Edward? Ya, itu kan pandangan dari pendeta itu, reform itu, lihatnya seperti itu. Karena dia melihatnya berlebihan. Selalu saya melihat sesuatu yang berlebihan dan dipaksakan dengan pikiran dia, padahal maksudnya berbeda kan, akhirnya orang lain menjadi disesatkan dan menjadi merasa orang lain itu benar-benar sudah sesat. Padahal cara pemikirannya hanya sederhana sebenarnya, karena dikatakan oleh Paniko waktu itu, saya disuruh Tuhan berdoa. Berdoa seperti Tuhan Yesus berdoa. Yang dia mau ambil contoh, ada dua kata sebenarnya penekanan doa dia. Yaitu seperti Tuhan Yesus menghardik angin danau itu, diam dan tenanglah. Jadi Pak Niko sebenarnya sedang memposisikan bagaimana doa yang bisa efektif. Nantinya kalau kita mau berdoa sungguh-sungguh, seperti itu kita minta kepada Tuhan. Kan begitu. Sebenarnya intinya di situ. Bahwa kalau kita mau berdoa, mari kita berdoa seperti dikatakan kepada COVID-19, kepada krisis ekonomi, diam dan berhentilah. Tapi ini kan sebuah doa. Bukanlah sebuah, kesamaan seperti Yesus. Bukan itu yang saya tangkapnya, dia sedang mengajak kita, kata-kata diam dan tenang ini cocok untuk menghardik COVID-19 di dalam doa. Itu paling bagus. Begini Pak Edward. Begini Pak Pastor Edward. Kan sebenarnya kalau Tuhan yang menyuruh seseorang itu tidak meleset. Ketika Allah menyuruh Musa membelah laut Tiberau, ketika dilakukan melempar tongkat, menunjuk tongkat di laut terbelah jadi dua. Lalu ketika air yang di mana itu yang pahit, ketika dia pakai tongkat, airnya langsung jadi segar untuk minum. Dan berbagai macam mujizat terjadi seketika itu juga karena Allah yang menyuruh, Tuhan yang menyuruh. Lalu kan Paniko mengklaim saya diputuskan untuk menghardik ekonomi juga COVID-19. Seharusnya logikanya, kalau analoginya ini, kalau memang dia memakai seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan, Tuhan Yesus menghardik langsung jadi berhenti. Itu menghardik sampai nggak jadi. Karena saya sudah bilang dari saya lihat pembahasan Pak Esra Soru begitu, lalu pembahasan Muri Walianto juga mirip-mirip. Saya sudah dengar. Habis itu ada kata selanjutnya dari setelah dia menyuruh begitu. Kita sedang memasuki hari-hari ini peperangan rohani. Berarti kan intinya adalah bukan Paniko sedang bicara tentang ini harus terjadi sekarang. Sebenarnya bahasanya katanya seperti itu. Diam dan tenang, bisa aja COVID itu diam dan tenang untuk
orang-orang yang percaya kan dengan doa itu. Bisa juga terjadi. Bisa aja tidak terjadi juga kepada orang-orang yang tidak percaya. Karena COVID yang didoakan kan kita tidak tahu ini diarahnya kepada siapa. Kepada COVID itu untuk seluruhnya atau untuk jemaat dia. Makanya kan ini dia sedang bicara kan di umatnya. Orang-orang yang dia sedang layani. Cuma video ini beredar untuk semua. Nah, kalau kita semua percaya kuasa doa, saya percaya pasti juga kita terlindungi kan. Buktinya kan ada banyak orang yang tidak kena COVID juga sekarang. Karena mungkin doa itu sudah terjadi. Cuma kan tidak berhenti secara yang seperti angin ya. Angin kan harus berhenti baru kita lihat. COVID kan bisa berhenti di bagian yang lain, negara yang lain. Contohnya Cina. Sekarang kita tahu Cina sudah berhenti COVID. Ya, terus itu apa yang kita bilang? Kita mau bilang apa? Apakah itu bukan juga kuasa doa? Atau cara manusia dapat hikmat? Kalau saya lihat, ini juga keliru menafsirkannya. Karena ini bukan, kata disuruh Tuhan itu bukan semata-mata harus sekarang kan. Yang disuruhnya ini kapan? Untuk kapan? Untuk sekarang kah? Atau untuk berdoa terus-menerus? Kan kita, kalau yang saya tangkap adalah maksudnya, ayo berdoa dengan kata-kata itu. Seperti kita kalau mau usir setan bagaimana? Dalam nama Yesus, kata-kata itu tetap sama kan? Iya kan? Kalau datang lagi, apakah setannya pergi atau tidak? Pasti pergi kan? Tapi ada lagi datang. Jadi hampir sama sebenarnya, berhenti dengan tidak berhenti itu bukan di situ. Itu bukan sentralnya, karena ada hal-hal, kalau Musa kan pelayanannya satu titik kan. Ya, sekarang Pak Niko itu doanya arahnya kemana? Kepada COVID dan krisis ekonomi. Kepada siapa dia tujukan doanya? Kepada jemaatnya? Atau kepada semua orang percaya? Kan kita tidak, ya kalau yang percaya mau ikut, saya pikir juga bisa mengalami kuasa Tuhan. Cuma bukan kita soalnya, kebanyakan orang merasa, wah ini sudah penyesatan. Penyesatan dari segi mana? Yang saya rasanya tidak, itulah kelebihan orang-orang yang melihat. Dan saya sudah lihat juga, wah janganlah pilih kata-kata seperti itu. Loh, haknya dia. Maksudnya haknya Pak Niko, dia dapatnya seperti itu dalam iman dan dia memakai kata-kata itu kan tidak ada masalah bagi kita. Apa yang salah? Terus kalau COVID belum berhenti juga apa masalahnya? Karena itu doa. Doa itu bisa terjadi sekarang, bisa terjadi nanti, bisa juga tidak terjadi kan? Namanya sebuah doa. Tuhan yang menjawab. Sudah jelas kata-katanya saya disuruh berdoa. Nah, berdoa itu jangan saya disuruh untuk COVID itu pasti pergi. Gitu itu yang beda. Kalau sudah nubuat ya, seperti kalau yang disuruh Musa kan itu kan spesifik, benar-benar spesifik ya. Bilang, tunjuk tongkatmu ke batu, keluar air. Nah, itu kan memang langsung terjadi karena itu seperti perintah langsung, bukan dalam arti perintah langsung yang maksudnya saya ini harus terjadi gitu loh. Sedangkan ini perintah langsung dalam bentuk berdoa. Masih berdoa. Kalau Musa itu bukan berdoa lagi. Dia itu sudah langsung menyatakan gitu loh. Bukan lagi berdoa. Kalau ini kan masih berdoa kata-katanya. Ya kan? Berarti dalam hal ini Pak Niko itu sedang mengajak untuk berdoa, bukan untuk bernubuat. Bukan sedang bernubuat begitu. Iya, bukan bilang harus berhenti sekarang. Kita sedang diajak untuk, mari umat Tuhan, kita sedang masuk dalam peperangan rohani hari-hari ini. Kan begitu. Dan mari kita berdoa seperti Yesus berdoa. Ya, kalau kita berdoa seperti itu, syukur Tuhan dengar, langsung suruh berhenti COVID-nya, kan bagus kan? Baik untuk kita semua. Lalu begini Pak Edward, lalu kan tentang misalnya hamba-hamba Tuhan yang katanya tanda kutip kan sedang yang dulu waktu tidak ada COVID, mereka sering buat KKR kesembuhan. Kesembuhan sering disiarkan di televisi, di YouTube dan lain sebagainya. Itu kan ada iklan-iklan biasa itu di media sosial itu. Iya, betul. Kenapa ketika COVID terjadi,
Tidak ada satupun hamba Tuhan yang membuat spanduk lalu KKR kesembuhan untuk COVID. Kira-kira bagaimana itu Pak Edward? Kayaknya ini ada sesuatu yang aneh kayaknya itu. Ya, memang kalau saya lihat orang mengambil keuntungan dari kata-kata itu kelihatannya dan menyerang kenapa tidak ada KKR kesembuhan ilahi kan gitu. Saya juga waktu kata-kata itu keluar, saya pikir bukan mereka takut sebenarnya. Karena memang mujizat kesembuhan Tuhan juga sediakan. Cuma karena ada sisi yang lain, seperti pemerintah pun tidak mengizinkan ada pertemuan seperti itu. Ya mungkin orang bilang, kan bisa aja kalau memang sudah pasti sembuh. Ya namanya sebuah doa. KKR kesembuhan ilahi pun juga bukan mengklaim semua harus sembuh kan? Apakah ada pernah KKR kesembuhan ilahi mengatakan pasti semua sembuh? Yang datang yang banyak yang sakit juga yang sembuh juga yang tertentu karena iman. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah dengan itu. Cuma kata-kata KKR kesembuhan rohani ilahi itu hanya memang tidak cocok kalau itu dipakai terus-menerus. Akan stigmanya orang hanya mencari kesembuhan. Itu jeleknya. Bukan mencari sumber kesembuhan, pemilik kesembuhan, atau pemilik keselamatan. Itu yang bahayanya. Jadi orang hanya ingin, mungkin itu. Dan saya juga tidak mau menghakimi orang yang pendeta-pendeta yang dapat karunia seperti itu. Ya karena mereka juga bukan mereka yang bisa menyembuhkan, setahu saya. Cuma kalau itu dipakai sebagai alasan untuk mereka diserang sekarang, itu juga nggak cocok. Tidak bisa. Lebih baik kita kasih masukan bahwa memang tujuan utama kita bukan kesembuhan ilahi. Itu aja intinya. Jadi jangan juga buat KKR hanya khusus itu. Itu juga saya rasanya. Karena Yesus pun selama pelayanan dia tidak utamakan kesembuhan ilahi. Dia utamakan kesembuhan atau keselamatan jiwa, roh, kekekalan. Karena untuk apa orang sembuh lalu mati ke neraka? Itu kan pertanyaan saya. Kalau kita hanya semata-mata untuk orang sembuh, seperti yang ada dikasih kriteria, yang disebut kesembuhan ilahi harus penyakit yang tidak bisa sembuh, harus tidak kambuh lagi. Ini kriteria kesembuhan ilahi yang macam apa? Sebenarnya kalau Tuhan Yesus kesembuhan ilahi itu maksudnya kesembuhan yang tanpa saya berbuat apapun, tapi karena kuasa Tuhan saya bisa sembuh. Itu sebenarnya intinya situ saja. Bukan memang kita mau sakit demam, mau apa saja kalau sembuh hanya di dalam nama Yesus, ya itu kita bisa sebut dengan kesembuhan ilahi. Karena kita tidak buat apa-apa, kita bisa sembuh. Hanya dengan dalam nama Yesus kan. Dan entah kita sakit kembali, itu bukan karena itu palsu. Bukan. Ya memang manusia hidup ini mau sehat juga tetap akan mati. Kita harus tahu bahwa sakit itu bukan sekali disembuhkan secara ilahi lalu tidak sakit lagi. Itu juga keliru penafsiran. Kesembuhan ilahi itu sebenarnya sederhana dan itu bonus, tidak usah dibesar-besarkan. Ini cuma Pak Edward, ini kan ada dua hamba Tuhan reform saya lihat yang lagi hot sekarang ini ya. Pak Muri Waryanto dan Pak Esra Soro kayaknya. Mereka membuka ruang untuk berdialog atau berdebat dengan siapa saja soal hal ini. Kalau ini kalau rekaman ini saya kasih ke mereka, kira-kira Pak Edward siap tidak untuk berdebat dengan orang? Saya sangat siap. Boleh. Silakan. Dan saya pikir apa yang mereka mau debatkan juga semua sudah ada di firman. Dan pasti kalau mereka keluar dari firman, pastilah salah. Itu aja. Kalau mereka menafsirkan lebih dari firman juga pasti salah kan. Semua sebenarnya bergantung dari kebenaran Alkitab. Karena itu kalau mau berdebat saja, yang mereka sekarang perdebatkan ini kan sebenarnya bukan firman, saya lihat. Kata-kata orang yang sedang berdoa. Terus apa manfaatnya mereka mengeritik kata-kata orang yang sedang berdoa? Tidak ada membangun sama sekali. Hanya membuat ribut, gaduh. Makanya kenapa saya angkat bicara di beberapa kesempatan, saya bilang, karena mereka sebenarnya tidak sedang mengangkat hal yang begitu penting. Dan ini sudah sesat. Tidak ada. Apanya yang sesat? Kalau sesat itu orang yang bisa mengklaim, Tuhan Yesus datang tanggal sekian, bulan sekian. Memastikan gitu. Ini tidak ada. Ini sebuah doa. Yang sesat.
Makanya dari kata-kata itu sebenarnya saya pikir itu juga hanya, ya kalau saya bilang inilah cari panggung juga bisa. Karena kalau kita mau berdebat yang bagus, yang terbaik adalah hal-hal yang mengganggu, lebih baik yang mengganggu kebenaran secara nyata gitu. Kalau tidak mengganggu ini, orang sembuhan ilahi juga ada dalam Alkitab. Apalagi yang salah, ya kalau di situ tidak percaya ya sudah. Jangan merasa reseh dengan orang yang percaya. Orang yang percaya juga jangan merasa orang yang tidak percaya juga tidak baik juga. Mungkin iman dia tanpa kesembuhan ilahi juga dia bisa sembuh dengan obat, ya sudah. Kan begitu. Cuma saya lihat ini digiring seolah-olah wah ini sudah salah. Dari kata-kata itulah sebabnya kenapa saya ingin bicara. Karena sudah menghakimi bilang, oh ini sudah sesat, nabi palsu. Bahkan saya lihat Esra bilang, makanya Pak Gilbert juga tolong dong. Suruh di sana jangan ngomong, kalau mau biar kita tenang, jangan ngomong-ngomong yang membuat ajaran itu menjadi miring katanya. Saya pikir tidak ada yang miring. Hanya otak kita aja yang miring, pikiran kita saja yang kelebihan. Saya rasa itu keliru besar ya. Makanya kalau saya berdebat secara langsung, saya tidak suka berdebat di YouTube sebenarnya. Karena apa? Di situ orang lihat kebodohan juga bisa, kebenaran juga bisa. Tapi kita sesama anak Tuhan kalau mau berdebat, ayo kumpul di ruangan yang tidak begitu dilihat, disaksikan. Kalau hal yang penting ya mungkinlah kita di umum untuk yang kepentingan yang besar gitu. Tapi kalau yang seperti ini nanti orang bisa lihat kebodohan kita. Karena ini hanya menilai kata-kata. Makanya kan Yesus pernah juga dinilai oleh ahli Taurat. Bilang begini, ini apa? Dia mau buat apa ini orang lumpuh ini? Kan di hari Sabat. Lalu Tuhan Yesus bilang gini, mana lebih mudah? Bilang kepada orang ini, dosamu sudah diampuni, dan atau berjalanlah, bangkit dan berjalan. Ahli Taurat diam semua. Kadang-kadang kita seperti ahli kebenaran, tapi sebenarnya enggak. Tuhan Yesus tahu hati. Orang mereka kadang-kadang kita merasa pikiran kita ini yang benar. Tuhan Yesus itu berkuasa loh. Menghapus dosa, membuat orang lumpuh berjalan, itu berkuasa. Makanya kita tidak bisa. Dan kalau orang yang memakai kuasa Yesus untuk mendoakan orang sakit, apa salahnya? Tidak ada salahnya. Malah kita bersyukur kan. Nah, orang Farisi yang nggak percaya, ya sudah biar dia nggak percaya. Silakan dia jalan sendiri begitu dengan cara dia. Oke, Pak Etar. Saya rasa ini sudah cukup. Nanti berarti saya minta izin ya. Saya minta izin saya share ini di YouTube supaya bisa ditanggapi oleh Tuhan yang kontra dengan Pak Niko ya. Iya, siap. Oke, silakan dilaksanakan. Yuk, Tuhan berkati. Salam. Shalom.